Selamat malam semuanya. Salam sehat, salam bahagia, salam cinta. Malam ini saya Brenda Imekre di tanggal 28 Februari 2022 yang merupakan juga adalah Hari Isra Miraj di Indonesia. Saya mengucapkan selamat Hari Raya Isra Miraj kepada bro dan sis yang merayakan. Dan malam ini kita akan bincang-bincang bersama dengan Bro Herman. Beliau ini aktif di dalam yang menarik adalah Bro Herman akan membawakan tema tentang apakah aura itu mistik atau logika dan apa manfaatnya. Selamat malam Sis Marita. Nah, ini Bro Herman sudah bergabung. Bro Herman, kameranya boleh tolong diturunin supaya wajahnya kelihatan semua. Sip, bagus sekali. Wah, backgroundnya cakep betul, Bro. Ya, lagi blooming. Lagi musim sesuai. Ih, bagus banget, keren. Bro Herman ini adalah seorang indigo kalau kita kenal zaman sekarang. Dan Bro juga sekarang sudah bisa menjelaskan banyak tentang aura yang dari kecil itu Bro punya kemampuan. Biasanya memang orang-orang yang punya kemampuan indigo ini Bro dan Sis adalah dari masa bayi, dari lahir. Jadi dari kecil itu Bro Herman mungkin bisa melihat makhluk, tapi orang tua mungkin tidak mengerti. Itu bisa juga menurun dari orang tua. Dan saya mau minta Bro Herman cerita perjalanannya. Seperti apa? Kayaknya kurang turun sedikit kameranya, Bro. Turun. Iya. Ya, soalnya baru Selamat malam. Iya. Kalau di apa That's namanya? Okay, Bro. Ya, cukup ya di IG baru nih. Jadi masih kagok. Oh, oke. Dari pertama pasti ada yang berikutnya, Bro. Nih banyak yang tertarik nih membicarakan tentang aura. Sudah ada 12 orang yang hadir live di sini. Silakan Bro Herman cerita pengalaman Bro dari kecil. Ya, oke. Terima kasih Sis Brenda dan teman-teman yang sudah gabung. Selamat malam dengan semangat pagi. Biasa, ini berarti ini mantan orang multi level nih, orang asuransi katanya. Gak apa-apa ya, semangatnya ya. Dan terima kasih sudah tadi like yang like, oke, thank you. Dan saya juga sebetulnya tadi kalau Sis Brenda sudah memberikan kesempatan buat saya Anu Modani. Kita gantian ya teman-temannya, saya dengan Sis Brenda itu kalau lihat itu sudah kenal 80 sekian lah waktu kami aktif di beberapa wihara Jakarta gitu. Betul, udah lama banget. Ya, dan saya tahu Sis Brenda itu orangnya senyum-senyum lembut dari dulu sampai sekarang tetap ya kan. Ternyata senyum-senyum itu menyimpan banyak misteri. Sama dengan kehidupan ini. Salah satu, jujur aja waktu dari kecil, saya sering mimpi begitu saya bangun, ada yang minta cerita, saya bangun, begitu lihat, saya teriak, mami saya tahu. Saya bilang ada setan. Lihat setannya sama apa yang saya mimpi dengan yang ada di jendela besar. Dan hari per hari terus menerus. Tapi mami saya kebetulan karena mungkin ya, karena dia tahu sejak sudah saya dikandung, beliau bermimpi ada satu kakek-kakek, katanya nih gua kakek, kalau diterjemahkan gini, aku adalah kakek kamu, ini kasih celana kamu ya. Dan kebetulan ya kalau di ujung-ujungnya, saya orang Indonesia, bangga sebagai orang Indonesia, kebetulan leluhur ada yang lahir di Cina. Jadi mereka itu adalah yang menurut mami saya, kakek saya itu ada yang dulu pernah jadi praktisi Hongxue di Shanghai. Oke. Namanya jago berantem, jadi istrinya jago berantem terbalik gitu loh. Nggak tahu saya nurun nggak. Terus dari ayah mudah-mudahan Bro Herman nggak jago berantem ya. Nggak, walaupun saya latihan dulu bela diri banyak ya, tapi buat saya olahraga. Ya, kemudian ya saya juga melihat dari ayah saya juga bisa beberapa papi saya, cek saya. Cuma masalahnya kami itu tidak mau melakukan hal-hal tersebut. Kalau zaman dulu itu dianggap, zaman sekarang ada sesuatu yang bombastis ya. Ternyata kami tidak tabu ya, Bro. Ya. Oh, wah ada orang Korea yang ikut. Selamat malam. Ini nih Bro atau Sis Kang Changjin.
Selamat malam, saya orang Korea katanya. Oh, Selamat bergabung, bro atau sis. annyeonghaseyo, Mungkin annyeonghaseyo ya. iya, Pokoknya itu annyeonghaseyo. Kamsahamnida. annyeonghaseyo. Kemudian itu ada Bro Hartono dari Kerawang. Ya. Oke, teman-teman yang sudah Oke. bergabung, terima kasih sekali lagi. Jadi kebetulan Selamat malam, Bro Hartono. Saya juga ya, kenal nih sama Bro Hartono dari ya Kerawang. pastilah dari Kerawang ya. Oke, Dan Bro teman-teman Herman, yang silakan sudah sibuk lanjut. juga ada juga nih, ada murid nih, ada Louis Oh Joe, ya, sudah gabung, dia wanita sebetulnya. oh oke. Selamat Masih banyak malam, lain selamat lagi teman-teman bergabung, ya. salam kenal buat yang belum kenal. Oke, jadi Oke, Bro Herman, pulang jadi lanjut. sebetulnya dari kecil sebetulnya thank you bro, sis dan bro. Kemudian Brenda, saya lanjutkan. Sebetulnya eh, ini adalah satu yang menarik, fenomena ini sebenarnya dari dulu, kalau zaman dulu sudah dikenal kata indigo, mungkin saya sudah praktisi terus ya. Jadi ada waktunya saya jeda. Mhm. Ketika saya jadi Dhamma Duta, saya stop. Jadi Dhamma Duta 84 sampai Aduh, 94 itu saya berhenti. Saya tidak mau mengatakan hal-hal ini. Jadi nanti tidak dikaitkan agama Buddha. Kebetulan saya aktif di Buddhis. Saya tidak mau aha. aktif, tidak ada satu tendensi bahwa agama Buddha itu yang berhubungan dengan yang aneh-aneh gitu. Jadi saya tinggalkan Betul, atau saya Bro, banyakkan. setuju. Betul. Jadi teman-teman, walaupun di agama Buddha ada, itu sejak 2000 tahun yang lalu, sejak seorang agung yang maha agung hadir, itu ketika pencapaian minggu keempat ya, di Bodh Gaya, teman-teman yang sudah hubungi, ada yang sudah pernah datang, ada di belakang itu, Ratana Graha itu, muncul. Oke. Ya, jadi, tapi teman-teman, kami juga tetap berpesan, gimana pun aura itu tetap ada jalurnya. Kalau saya memberikan 3-in-1, 3 jalur, yaitu jalur scientific dan logika, walaupun scientificnya itu nanti katanya shadow ya, shadow scientific, jadi yang abu-abu. Tapi pada dasarnya bahwa aura itu sebetulnya kan bisa dilihat dengan gelombang, dengan spektrum. Aura misalnya contoh, blue itu 470 nanometer, green 540 nanometer, sampai 550. Jadi sebetulnya bisa diukur. Saya rasa sih sebenarnya itu hanya menggunakan 3 aja, yaitu supranatural, spiritual, dan logika saintifik. Itu sih Brenda. Wah, ini bisa juga pakai logikanya ya, Bro ya. Ya, Nggak cuman halu nih katanya bisa melihat aura itu halu. Tapi ternyata ada logikanya, Bro dan Sis. Silakan, Bro Herman. Sebelumnya oke. saya mau menyapa dulu Bro Purnama Jaya. Saya sempat ketemu Cek Brenda di Wihara Sakyamuni Bali dulu. Izin ikut nyimak ya, Ko Herman. Oh Oh, iya, mungkin kita pernah ketemu. Maaf, saya nggak ingat. Silakan Matur lanjut. Sukma, ya. Terima kasih kangen. Saya lanjutkan ya Sis Brenda ya. Jadi sesuai Silakan, logika Bro Herman. ya, yang disampaikan mengenai apakah logika, logika. Jadi yang logika itu kalau buat teman-teman yang jalur otak kiri, saya pakai namanya otak kiri, otak kanan. Jadi Betul. teman-teman yang mau pakai otak kiri, ya kan, ya betul, karena sesuai dengan yang namanya si sistem sinar tersebut bisa dilihat. Dan kemudian kalau lihat dari perjalanannya, sebenarnya kan ini bukannya barang baru. 1921 sampai 1925 si Moni Kirlian aja deh, karena susah ya nyebut Rusia itu mereka sudah menggunakan beberapa eksperimen sampai akhirnya menemukan foto aura. Dan berkembang 89 Pislinger sampai dengan menemukan video aura. Jadi ada yang namanya pembaharuan, dan itu pun mereka selalu melakukan rilis metodik. Jadi setiap tahun itu 2 tahun sekali atau tiap tahun, kalau saya perhatikan mereka membuat rilis yang baru di alat tersebut, Bro dengan Herman, program-program saya mau baru. tanya dong, apakah betul foto aura itu aura kita berubah setiap kita foto? Jawab, Tergantung betul. feeling pada saat dia difoto. Yes dan no, Sis Brenda. Ini menarik, karena Good, saya juga melihat, bagus nih, menarik nih. Silakan Bro Herman. pertama, kalau kita bilang kan, ada orang yang punya banyak latar belakang, dia tipenya pemikir. Jadi kalau kita bilang tipe pemikir, pada saat diambil foto auranya, kondisi aura dia saking kuat memikirkan, dia akan berubah. Karena aura itu ada beberapa jenis, kurang lebih kita ambil 7 ya. Ada yang namanya sifat Oke. dasar yang tidak berubah, Sis Brenda. Misalnya kalau Anda seorang indigo, di foto bagaimanapun,
tetap aja dia indigo. Cuma pada Ada tahap umum. awalnya mungkin dianya bukan indigo, dia lebih banyak jadi seorang pengusaha. Tetap ada unsur Ah, birunya. Jadi warna kuning yang saya kenakan oke. misalnya contoh ini warna kuning, warna seorang pengusaha entrepreneur. Kalau banyaknya di sekelilingnya ada warna indigo sudah kelihatan. Jadi makanya ya kan dia akan selalu berubah-berubah, Miss Brenda. Setuju sekali. Terus dipengaruhi oleh faktor alam atau faktor bakat dia. Jadi kalau DNA dari kecil dia sudah menunjukkan kemampuan tersembunyi. Makanya salah satu bakat dari aura itu tersebut adalah bagaimana kita bisa mengintip kemampuan-kemampuan tersembunyi Anda. Jadi orang kalau nggak tahu, Wah, misalnya, keren. yes, misalnya dia dianggap, wah mah ada ini loh mah. Kalau orang otak kiri, kamu halu. Tapi kalau otak kanan yang punya intuisi mengatakan, mungkin dia punya bakat. Maybe ya. Dengan kata maybe, berarti how berpikirnya itu bukan why, tapi how. Gitu. Otak kanan bermain di intuitif, yang perlu juga, kalau saya bilang, kita perlu melakukan dua. Otak kiri, analisa, matematika, dan tidak setuju, bla bla bla, ditambah dengan otak kanan. Mungkin kalau orang hari ini terlalu banyak orang yang sudah mengenal bimbel, fisika, matematika. Jarang ada bimbel, lebih sedikit lah, bukan berarti jarang ya. Itu bimbel mewarnai, menggambar, bimbel melatih otak kanan. Walaupun Untuk sekarang kanan, betul. betul itu, Brenda. Jadi dari sisi manfaatnya itu bisa kita pakai gunakan untuk mengetahui kita punya karakter, kemudian tahu kan, saya tuh lemahnya di sini. Gimana saya ditutup oleh seseorang, entah itu istri atau anak atau karyawan. Ya kan, kemudian bagaimana Oke. relationship-nya. Saya tahu Sis Brenda orangnya misalnya yang bicara seneng yang hahaha. Kalau saya bicara yang serius nggak cocok kan. Saya berusaha. Jadi ada perubahan di diri gitu sih. Lalu Iya. yang berikutnya itu bisa dipakai untuk apa? Kalau Anda seorang praktisi, ini tapi usulan saya pribadi ya. Kalau Anda misalnya seorang hipnoterapi, dengan menggunakan tambahan ilmu ini, Anda lebih peka. Kalau seorang NLP dengan ilmu ini, silakan Anda mau pakai jadi kolaborasi, bisa melakukan apa namanya? Kalau kita bilang itu digabung lah atau sebagai second opinion. Iya. Karena saya itu Ya. Pak. Jadi kalau Bro Herman ya, bilang kan yes, ada bakat keturunan nih dari orang tua. Dari yes, papa atau dari mama nih, Bro? bos dari mama dan papa. Jadi kalau dari papa Oh itu ya. kebanyakan dia intuitif, Wow. sistemnya itu precognition sis. Nah, thank you sis. Kalau boleh saya tambahin dikit ya, teman-teman. Ternyata dari aura itu kita bisa membidik bahwa seseorang itu punya kemampuan yang orang bilang kalau saya pakai kemampuan ini, maaf, pakai bahasa Inggris ya, karena apa? Dapatnya dari Inggris, dari Amerika lah. Karena di sana pun ternyata itu diakui gitu loh. Pertama, kalau itu namanya Kleiporian. Dari mama saya dapat Kleiporian. Dari papa saya Oke. namanya precognition. Oh. Jadi precognition itu Waduh, teman-teman kalau kombinasinya luar belajar, biasa nih. ya thank you. Sebenarnya juga teman-teman ini juga seorang praktis yang luar biasa. Saya banyak berguru gitu. Jadi ini Kleiporian itu mata batin. Kalau hidung, Ya. kayak kuping ada lo Clay audience. Jadi kalau yang merinding itu Clay audience, ya kan? Ada lagi Ya. Clay Ya. factory ya atau alpha factory. Jadi bisa cium, bisa beda rasanya ya seperti itu ya. Itu dipakai juga kalau Betul. yang nyata itu adalah buat barista. Jadi real banget gitu kalau misalnya. Kemudian adalah Bro Herman ada saudara kakak atau adik yang semuanya indigo juga nggak, Bro? ada kakak saya nomor 2 almarhum ya, bisa tahu precognition 1 dan mata batin turun. Karena kan DNA-nya udah clairvoyant dan juga pre-recognition ini jadi udah kombinasi. Nah biasanya anak-anaknya pun bisa terbawa ke sana gitu ya, Bro ya. Bisa, yes. Saya juga melihat seseorang bisa dengan direct, kita kan ada 2 alat nih, dengan video aura dan dengan direct scanning. Saya ngeliat secara pribadi, Triana itu punya kemampuan retrocognition. Jadi walaupun Anda menggunakan NLP atau menggunakan hipnoterapi, tapi bukan itu aja, ada punya yang namanya retrocognition. Anda sudah bisa melihat orang ini, tapi itu kan namanya bukan halu. Itu kan katanya si Brenda, katanya si Herman kan.
Jadi dengan kemampuan tambah hipnoterapi, tambah dengan NLP dan lainnya, kita bisa kombinasi. Itu sih Ya, sebetulnya. betul. Terus Bro Herman, kalau orang kepengen tahu nih, saya kepengen tahu aura saya seperti apa, terus saya kepengen tahu saya itu atau anak-anak saya ini cocoknya ke bidang apa, itu bagaimana Bro? Oke, thank you sis. Ya sebetulnya gini, saya membuka praktek, ya kan itu pun banyak dari teman-teman saya. Salah satunya ada Bro Hartono yang dari dan Bro Sandy yang di SI itu, teman-teman di SI itu ya kan. Karena kalau dari melihat perjalanan saya, walaupun saya stop, saya tuh jarang sekali melakukan hal-hal yang berhubungan dengan kemampuan ini. Kecuali sekali-sekali atau kadang-kadang kalau kepaksa, misalnya, mohon maaf ya saya cerita yang gimana cara melihat orang kesurupan. Ternyata nggak hanya satu jenis. Saya berusaha untuk membantu untuk menghilangkan tanda petik yang namanya kesurupan atau mediumship itu, walaupun mediumship itu sebagai satu bagian bakat ya dari 9 yang saya belum saya jelaskan. Atau di situ kita berkembang. Ya sambil ketemu akhirnya, ketemu guru dan lain-lain, bertemulah akhirnya dengan banyak praktisi. Saya belajar dari mereka. Di situ saya melihat bahwa ternyata tiap manusia itu punya potensi, termasuk anak kecil. Jadi dengan alat ataupun tanpa alat, kebetulan lah, walaupun katanya tidak ada kebetulan, saya bisa membantu mereka untuk menemukan bakat mereka. Caranya dengan di aura dan di direct scanning. Direct scanning artinya ya bahasa Indonesia masih terawang, supaya keren dikit gitu, antara ice dengan ice tea. Kalau pakai terawangan gitu kesannya gimana gitu ya Bro, tapi kalau scanning kan ya keren gitu istilahnya. Betul sih. Nah Bro, saya mau tanya nih, boleh silakan. Tambahin dikit sih, nyambung sih, karena sebetulnya menurut Profesor Howard atau Thomas ya, kadang ada yang disebut Howard atau Thomas Gardner 1982, ternyata manusia itu punya 9 smart. Misalnya smart verbal, ada lagi smart logika, smart body, smart kinestetik. Smart kinestetik contohnya adalah seorang yang atletik. Smart verbal, ngomongnya pinter banget. Anak kecil namanya Lalat, pinter banget. Sampai istri saya mengagumi kepinteran dia. Mungkin kalau zaman dulu kita ada video ya, mungkin sudah, atau dengan cara begini kita udah bisa tahu kan kemampuan kita. Sayangnya baru tahun ini atau baru-baru sekarang itu pun jadi tidak pernah terlambat. Ada lagi masalah musikal. Jadi kalau kita lihat paling gampang deh teman-teman, jadi menyambung dengan pertanyaan tadi, bagaimana kita tahu? Yang tahu sebenarnya guru, maminya, papinya. Jadi satu kelas aja tuh yang satu anak pinter banget nyanyi nggak pernah fals. Kalau saya suruh nyanyi, Anda bisa tertidur karena stres gitu kan. Ya kan? Yang satu berhitungnya pinter banget, 2 kali 2 tambah N5, dia langsung bisa jawab. Ya kan, ada yang super biasa. Tapi yang satu, aduh, banget gitu. Namanya lemot ya, Lola. Dia lama banget. Ya itu artinya bukan berarti yang satu otak kiri jago di matematika, ada juga di musikal otak kanan. Jadi kalau kita lihat nggak ada manusia itu yang sempurna, nobody's perfect, betul. Jadi ada analisa SWOT dengan strength-nya, weakness-nya, opportunity dan threat-nya kita tahu gitu. Misalnya contoh gini sih, ada orang yang sering berpikirnya terlalu otak kiri, logika nggak percaya mulu, sampai kadang-kadang orang yang nasihatkan dia pun jadi ya enggak, dia ada threat dulu. Threat-nya apa? Ancaman. Threat-nya itu suatu hari dia akan ketemu kepentok, bahasa Sundanya kepentok. Masih nggak percaya, tetap dinasihatin lagi. Itu adalah salah satu konsep bahwa alam itu berjalan. Ada teman-teman yang sebetulnya itu kan mungkin dia tahu, mungkin juga kepo ya, atau juga memang ada yang tolong orang. Saya rasa sebetulnya ini saya bicara entah mengecil melebar mengecil. Tujuannya apa? Bahwa hidup itu beragam. Tiap orang punya masalah masing-masing, punya kondisi masing-masing yang berbeda. Itu sih. Betul. Kurang kali jawabannya, kurang menusuk. Sekaligus saya mau menjelaskan juga nih Bro Herman, supaya Bro dan Sis yang tidak terbiasa mengerti tentang otak kiri dan kanan. Otak kiri ini yang suka menganalisa, yang suka pakai logika, yang engineer, accountant, suka mikir, overthinking. Nah itu otak kiri kerjanya.
Sedangkan yang otak kanan itu orang-orang yang suka bahasa, lebih pakai perasaan kebanyakan. Ya, itu yang saya ketahui yang biasanya. Jadi alangkah baiknya kalau bisa berimbang. Nah, dengan foto aura, dengan itu bisa nggak jadi seimbang, bro? Ada sih, karena kan selain kita tahu misalnya kita slot yang saya sebutkan, kita tahu karakter sih. Saya menggunakan beberapa teknik ya, disiplin bisa TIFT, kemudian yang dari French Liter, yang untuk tak minute, kolik, bla bla bla, dan banyak lagi sih parameter ataupun teknik-teknik ya. Kita ketemu solusinya. Misalnya ada orang yang terlalu berpikir otak kanan dulu. Hati ya, pertama bisa baper, apalagi kalau dia tipenya visioner. Itu bisa baperan, terus bisa keujon, terus apa, curigaan, terus gitu. Apalagi kalau dia punya kemampuan yang namanya tambahan dengan recognition sih. Bawaannya dengan rasa khawatir. Ada orang yang tipenya khawatir, ada orang yang cuek, ada orang sensitif. Akhirnya itu membentuk semacam satu pribadi yang utuh. Dalam hal ini tidak ada yang positif, ada yang tidak negatif, artinya semua berjalan dengan kondisi dia. Tetapi kalau bisa berbenturan dengan orang lain yang bagus, nggak apa-apa. Kalau berbenturan jelek, sebaiknya sih mungkin diberikan solusi. Misalnya itu ada orang to the point, kemudian dia punya kemampuan recognition. Itu ngeliat seseorang si A, wah hati-hati lu bakal tabrak lu, nggak bagus kan sih. Orang kamu halu, kamu orangnya aneh, freak, weird, macam-macam. Mungkin baiknya ditambah ya doa ya. Teman-teman saya memperhatikan kamu, bla bla, kalimat-kalimat yang bisa di eufemisme ya, diperhalus ya, jangan hyperbol gitu. Iya, betul. Gitu. Setuju. Bro Herman, setuju nggak kalau orang-orang kinestetik itu rata-rata bisa mengarah ke indigo? Atau orang indigo itu pasti kinestetik? Ini jawab pertanyaan harus case by case sih. Ya kan? Karena pada dasarnya saya bertemu orang, pernah satu acara Zoom, dia orang NLP, betul lu otak kiri banget. Tetapi dari perjalanan hidup kamu ada dua. Pertama, kamu adalah seorang indigo. Betul, coach? Ya, no. Yang kedua, you punya cita-cita will be jadi ini. Kedepannya akan jadi seorang pengobat. Saya bilangnya, anyway, jalan saya selalu bilang di akhir saya bilangnya, kayak ikan. Dia datang, itu saya katakan betul, ya. Ternyata dia memang indigo. Jadi indigo itu prosesnya dengan orang dinamik, kinestetik, salah satunya adalah dinamik, kamu diam. Tapi kalau dia udah langsung diam, lek. Misalnya kalau orang Sunda saya gunakan fotonya langsung indigo bergerak. Ada juga yang bergerak. Ya betul loh. Cipu, panggilnya saya Cipu ya. Cipu, betul loh. Kamu itu betul. Ternyata memang gue indigo ya. Gue ingat Desi ngomongnya dengan kami itu gue lu deh. Walaupun baru ketemu udah cukup akrab. Dibilangnya betul. Jadi pada dasarnya dia sendiri seorang NLP, tapi dia punya kemauan untuk membantu orang banyak. Makanya nanti kamu itu NLP-nya sekarang jadi basic tetap, ditambah dengan hipnoterapi, ditambah dengan keinginan. Ada yang terpendam. Yang terpendam itu adalah membantu orang. Jadinya apa? Kalau perspektif kita ya, ada yang bilang itu jadi dukun. Kalau saya bilang enggak, Anda jadi praktis healer. Healer lebih cocok, light worker lebih cocok daripada dukun gitu, kesannya mistis nanti ya bro ya. Betul. Karena kita kan bawa info edukasi ya, bahwa sebetulnya aura itu yang dibilang mau mistis silahkan, itu praktisinya nggak salah kok, karena memang aura itu dipunyai oleh seseorang yang punya kemampuan supranatural, ditambah dengan background dia supranatural, ya silahkan dia bicara mistis. Tapi di otak kiri, buat otak kanan, dia mungkin tidak. Dia bilang, wah kok, itu wajar kok. Gitu. Jadi banyak hal kalau saya lihat tuh satu sama lain itu masih namanya missinkron ya, nggak pernah sinkron. Jadi mungkin antara misunderstanding atau misinformation. Jadi selama ini belum banyak berkembang, karena sebetulnya jujur aja saya mengerti mengenai aura itu tahun 90-an, 90 awal tuh ketika saya ngambil majalah agama Buddha, namanya Buddha Kaku, dituliskan itu ada, kalau nggak salah masih saya simpan apa seperti itu dan pelihara. Dari situ saya lihat
udah ada sebutkan namanya aura-aura. Tapi saya baru belajar aura itu 97, 98 ketika ada datang seorang guru, itu guru besarnya adalah Profesor Dr. Diana Mosep, PhD. Oh, PhD-nya itu yang saya tonjolkan. Dia bilang namanya Phytobiofisik di Indonesia ada yang sudah melanjutkan, sudah terkenal. Jadi bunga itu sendiri yang di belakang saya itu adalah contoh bunga yang bisa diambil esensinya dimakan. Tapi yang kami lakukan adalah belajar mengenai aura. Di situ dia pakai video aura. Dia bilang, kamu ini nggak beda jauh. Kan lama kami ini ngantri ada 20 orang, 30 orang. Saya tulis kenalan di samping. Kamu ini misalnya Diana, dia kamu tua. Gitu, hijau. Itu kami bercanda ya, karena nunggu lama ya sis ya. Begitu mereka di video sama loh. Wah, saya kaget. Oh, ternyata memang video dengan mata saya kebetulan sama. Di situ saya juga masih namanya anak muda kali ya, masih sedikit emosi. Oh, itu gue bisa ya, karena tiba-tiba bilang itu jadi apa namanya kalau kita bilang. Bro Herman, ada komentar nih bro dari Zen Garden 888, katanya dukun modern. Ya. Oh ya bro dan sis yang mau tanya, boleh ya bertanya nanti master pakar aura bro Herman ini bisa menjelaskan jawabannya. Kalau saya tidak mengerti tentang aura, tapi saya waktu itu pernah diajarkan cara melihat aura orang. Jadi pernah diajarkan seperti itu di kelas memang. Tapi saya bukan pakar. Jadi kalau ditanya, sis Brand, saya auranya apa? Saya mesti benar-benar melihat sesuatu. Lebih repot lah karena saya bukan ke sana ya. Tapi nanti saya bisa arahkan. Mau tahu aura ke Bro Herman aja. Terus Bro Herman. Bro Herman kan kenal sama Twin nih, pernah ikut retret sama kita. Itu di tahun berapa ya bro? 2010. Pertama kali ya waktu itu ya bro? Ya. Jadi waktu itu saya juga aja ketemu ada satu paket ditawarkan oleh TCU nih nggak salah ya. Ada satu slot kosong katanya untuk menggantikan ya. Saya lihat begitu lihat ternyata ada Miss Brenda. Dan yang menarik ya, jujur ya teman-teman, sebagai praktisi meditasi saya tidak bermaksud untuk menjelekan. Jadi disclaimer ya, tidak menjelekan metode dari guru manapun. Karena saya kebetulan dulunya orangnya otak kirinya terlalu jauh. Sebenarnya teman-teman saya otak kiri saya terlalu kuat. Saya nggak gampang percaya loh. Kalau sampai hari ini melakukan sebenarnya saya belum ceritakan ya, tapi waktu terbatas. Intinya saya dulu manusia yang paling nggak percaya 3 kali udah cukup deh ya. Jadi saya berusaha untuk mempelajari beberapa hal, karena jujur aja sebelum itu saya bicara dikit kenapa saya belajar aura, belajar sesuatu ilmu, karena papi saya dan itu kena guna-guna karena petik ketemu orang dia langsung banyak yang bilang diguna-gunai oleh seseorang, saya percaya nggak percaya. Kemudian yang kenanya di sini. Nah, saya ketemu sama satu Romo Diki, dia dosen agama Buddha di beberapa universitas ya. Dibilang, papi kamu ngomong pakai Inggris ya, so Inggris waktu itu, walaupun Inggris saya nggak bagus. Kita ngomong, your daddy is bla 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 bla, ada pound di sini. Kamu kaget, baru ketemu dia bilang, how come? Saya bilang, bukan why. Bilang how come, jadi otak kanan berjalan mulai tuh. Kenapa ya? Percaya nggak percaya? Kenapa? Begini diajarkan lah. banyak guru. Proses pencarian itu yang akhirnya pencarian itu membuahkan satu konsep bahwa antara logika dan intuitif harus jalan. Nah, pertanyaan Brenda tadi itu adalah bagaimana sih kalau saya tambahin dikit dan pertanyaan jadi sedikit melebar. Jadi sebetulnya seseorang itu kalau tahu dari awal mirip Anda ketemu dengan seorang tool leader. Tugas saya sekarang tool leader dan guru juga kalau boleh lah. Jadi Anda ketemu yang namanya tool leader mau berangkat ke Twin lewat mana? Ke puncak. Kalau ketemu tool leader atau ketemu kompas sekarang udah ada GPS nggak masalah ya. Anda lebih gampang ketemunya. Nah di situ bukan saya bangga dengan orang bule, saya bangga dengan semua orang yang ada siapapun. Kalau seorang bangsa pun kalau dia mengajarkan dengan logika dan hal itu benar, buat saya adalah guru saya. Saya melihat Bante Vimalaramsi, seorang teacher, seorang guru
yang sudah belajar juga di timur, waktu itu di 25 tahun ya di Myanmar, saya melihat dia sudah mulai pola berpikirnya tidak hanya ilmu bule aja, tapi juga yang lain. Karena saya pernah kerja juga dengan orang bule ya, 10 tahun lebih, tahu berpikirnya gitu. Bukan berarti orang Indonesia yang enggak jelek, enggak, karena saya juga bekerja di banyak tempat. Saya melihat polanya sudah dibuat sistematis. Metodiknya simple, yang 6R itu. Saya sudah menemukan banyak hal-hal yang dari banyak guru lain yang saya nggak dapat, karena mungkin guru lain tuh sistemnya rada ketat gitu ya, nggak boleh bergerak. Di sini Anda mau jalan, mau tidur, mau apapun dapat. Disitulah antara cultivation saya ya, hal-hal yang berhubungan dengan aura, yang berhubungan dengan sinar, berhubungan berjalan normal. Tetapi saya juga menganggap ini hati-hati supaya jangan masuk betul kilesa atau kekotoran batin, jadi halu gitu ya. Saya menemukan beberapa hal, sekali lagi saya menemukan beberapa hal yang tidak, yang masing-masing karena punya guru, punya metode, dan saya cocok dengan metode itu. Walaupun saya akui di guru lain itu saya menemukan banyak metode yang beberapa guru yang senior yang bahkan sudah meninggal ya. Jadi melihat di twimnya itu buat saya cocok dan lebih cocok, karena saya pikirnya bukan orang yang senang meditasi kayak orang duduk diam. Saya nggak bisa, jujur aja, saya termasuk orang yang pemalas di dalam meditasi. Kalau meditasi keluari, saya senangnya di belakang. Tapi kalau si Brenda ngasih seminar, saya maunya paling depan dan nanya. Tapi kalau meditasi saya di belakang. Kenapa? Saya bisa ngeliat saya keras atau diam. Kadang saya gelisah orang. Di situ hari ketiga kan diskusi ya teman-teman ya, bicara tweet. Saya kebetulan disitulah titiknya. Kan kalau di orang NLP bilang nggak ada yang salah ya. Jadi sebetulnya itu saya mengambil satu pelajaran, jangan mencari, kata guru. Dan sebenarnya pun ada di samping, jangan mencari, karena hari ke-1 no hasil, hari kedua no hasil, hari ketiga no hasil. Hari keempat saya baru ketemu, ternyata di situ ketika once Anda tidak mencari, it will come. Dan mungkin momen hari keempat, kelima juga akhirnya saya mendapatkan saya bisa withdraw lah, menarik sesuatu yang sudah saya punyai, tapi dengan cara yang harus dipikirkan dengan magic barangkali ya, yang aneh-aneh. Ternyata itu alami datang gitu loh, Brenda. Jadi kombinasinya lepas banget ya bro ya. Betul sih. Tapi teman-teman, saya bilang ini bukan berarti Twim itu mengajarkan Anda untuk jadi orang yang Sixen ya, enggak. Karena Sixen itu sendiri as well as sejalan dengan di otak kiri Anda. Sama hal dengan memang sudah, kalau Bro Herman kan memang sudah punya kemampuan, itu semakin tajam biasanya. Ya, itu sih. Nah, saya ketemu ada satu orang, mohon maaf kalau saya cerita ini, tapi dengan pikiran buruk saya nggak mau bicara ya, porno ya. Saya bisa melihat seseorang, kemudian bisa melihat bajunya, nembus ke dalam, nanti saya tepatnya saya nggak bicarakan lah ya, kalau kata vulgar, jorok loh. Sampai ketembus ke dalam, saya cerita dengan Romo Andre yang itu namanya apa? Ternyata kalau mungkin orang lain mengatakan itu kuak ya, bagian dari lebih kecil dari atom kali ya. Kalapa ya. Saat itu loh sis, sekarang sudah biasa aja sih, udah hilang gitu. Jadi itu salah satu kelebihan ya, bisa kita melihat sesuatu yang aneh, yang janggal, tetapi dengan mata batin ditambah dengan itu yang tadi bilang itu itu kan ada istilah fisika yang dibilang oleh teman kita, salah satunya Romo Fabian. Sudah pernah mengatakan kuak itu ada, kuak bagian kecil. Kalau di kita adalah kalapa, ya. Kalapa itu adalah kecil-kecil sekali itu. Makanya kenapa di dalam meditasi kalau kita sudah dalam keadaan hening, tenang, itu kita bisa betul-betul mengamati apa yang muncul lenyap. Jadi kenapa makanya kita butuh meditasi itu supaya bisa masuk ke dalam, jadi mengerti dan mengenali fenomena-fenomena yang muncul lenyap ini, bro dan sis. Terus Bro Herman, hasil apa yang Bro Herman dapatkan dari Twim? Ya jujur aja dalam kehidupan sehari-hari setelah itu kan kita bicara after death ya, kan bukan pada saat itu kan after death. Saya melihat orang
jauh lebih tenang. Jadi saya dulu sebenarnya emosional. Maka kenapa saya dulu ini banyak faktor ya, insecure segala macam, saya sampai belajar beberapa ilmu bela diri itu karena apa ya, insecure gitu. Walaupun beberapa teknik saya bisa menemukan orang-orang itu seorang pengedar pengedar yang nggak bagus, saya bisa daripada saya di kompas di pala, saya ketemuin mereka ngomong begini. Jadi tapi saya juga tuh belajar bela diri dengan teknik supaya saya bisa di tanda petik Mbak, itu kan temen gue, jadi jangan lah, itu dasarnya. Iya. Tapi secara keseluruhan, yang kedua saya melihat untuk diri saya sebelum saya sebagai konsultan ya saat itu ya, saya melihat, saya tahu karakter saya, kelemahan saya, ditambah dengan sekarang saya melihat, jadi saya bisa melihat karakter orang lebih jauh, lebih dalam, ya kan. Kemudian juga saya bisa memberikan solusi, karena kalau dulu kan memberikan solusi bukan sebagai konsultan, sebagai teman beda. Iya. Dulu Betul. ya hanya sebagai teman, tapi kalau sebagai konsultan mau diterima nggak diterima berikan solusi, jadi bukan dianggap kepo. Iya. Betul kan? Betul. Nah, saya juga bisa melihat lebih jauh lagi, itu ditambah dengan yang mungkin yang bakat DNA ataupun yang tadi itu orang terselubung bakat ini, ini dia akan begini, jadi kasihan gitu. Daripada dia sering tanda petik kerauhan, kesurupan, ternyata dia tuh punya ilmu bakat mediumship. Oh, oke. Kita ajarkan bagaimana dia tidak kemasukan. Kalaupun mau jadi praktisi, karena menurut yang saya percayai, yang saya yakini bahwa mediumship ada, tapi saya tidak mau menggunakannya. Saya punya kemampuan mediumship, tapi saya tidak menggunakan. Bro Herman, soal mediumship saya mau bertanya untuk meluruskan. Menurut orang-orang, ada yang kemasukan dewa, kemasukan Mak Wan Im, kemasukan dewa ini, kemasukan dewa itu. Apakah bisa menurut Bro Herman? Nanti saya kasih tahu pendapat saya. Oke, sebetulnya gini sih. Saya basicnya saya sering melihat bahwa orang kesurupan itu bukan 1-2 jenis saja, ternyata harapannya ada 8 sampai 12 jenis. Jadi bisa aja 8 sampai 12 jenis. 12 jenis. Kalau menurut saya, setelah saya melakukan penelitian, melihat. Suaranya putus, agak putus-putus, Bro. Sorry, Bro. Oke, bagus ya, Tis? Clear, bagus. Oke. Jadi saya melihat setelah ini teman-teman ya, saya bukan klaim saya bisa, kebetulan saya mau, beda kali bisa mau. Ya. Jadi kalau ada orang kesurupan saya lihat dulu, kalau ada yang maju baru saya maju, sis. Karena saya nggak mau dianggap sombong, kepo. Jadi saya lihat dulu, analisa dulu, dari situ kebiasaan, karena saking banyaknya orang yang saya handle, disengaja atau tidak sengaja, diminta atau tidak, saya jadi terbiasa, ini manusia nih yang menyebabkan kesurupan karena stres. Jadi ada minta perhatian. Saya asal ngomongnya ya. Yang kedua ada makhluk. Makhluk itu butuh perhatian. Jadi kelompok yang kalau kita bilang ada kami debt collector, ada Yidam Dharma Pala atau pelindung deity, ada lagi yang kelompok ketiga awal nah itu ya, yang kelompok peta kalau di silsilah tersebut sebutnya peta. Yang ketiga, ini adalah orang-orang yang pernah belajar salah. Kacau. Ada orang yang pernah belajar, pengen bikin promosi, how to. Ya udah, ada kesempatan. Masuk aja lebih gampang kan, gak usah kasih kartu nama. Lebih cepet kan? Nah, bla 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 bla, tambahan. Kita di bawah enteng aja ya. Kalau ada orang semua, di antara itu kita lihat, kalau dia dewanya lemah lembut, ya kan Dewi, karena saya sering berkomunikasi, mau masuk ada 5, siapa dulu, saya suka nulis. Bro Hartono tahu lah, Hartono yang di Geraha, dari apa namanya, dari Bro Hartono Acung, dia tahu lah. Jadi saya tidak tunjukkan saudara ini, tunjukkan saudara yang akan masuk ini ya, kita panggil masuk 2, 3, mungkin lucu kan ya, masa juga bisa panggil ya, nanti aja kalau dipraktekan lagi. Kan semua dari pikiran. Iya, pikiran. Kita lihat betul kan urutannya. Ya, kalau dia lembut, menurut saya cuma 2 jenis saya. Kalau lembut dan keras, termasuk ya. Kalau lembut, lihat dulu pupil mata. Pupil matanya itu namanya
stres. Dimasuki Iya. ini. Kalau memang full matanya misalnya begini, tapi saya nggak, matanya bisa ke tengah dua-duanya. Oh. 5 menit, 10 menit nggak bergerak. Nah, itu juga aneh. Suaranya besar, saya adalah wanita. Jin itu mah yang masuk. Nah, itu sis, kalau kita yang sudah mengetahui, itu adalah kelompok bukan lidamnya, bukan cantik dan kelompok, bisa juga dari kelompok yang tiga itu adalah salah satu yang peta, yang menyamar. Iya. Bisa juga Iya. peta itu kan juga bisa juga dari alam Asura. Gitu. Iya. Saya Asura belum itu jin, bro, dan sis. Ya, Asura kan jinnya teman-teman ya. Jadi itu kita lihat, jadi nggak mudah untuk melakukan sebuah assessment gitu loh. Tapi dengan berlatih kita tahu, dan dengan assessment yang lembut, ya kita akhirnya bisa membuat dia selesai. Kalau juga nggak selesai sih, ada yang marah, ya, kita harus lakukan dengan cara kasus, dengan peta, karuna, karena UPK. Enggak juga UPK dengan Udita UPK dari Brahma Wihara, enggak cukup juga, ya akhirnya digedor lah, pakai palu, pakai namanya Tor, pakai ilmu Tor. Kalau di Taoisme itu namanya mirip dengan thunderstorm. Jadi palu dapat. Saya pun dapat sendiri, tapi hanya buat karena di kalangan sendiri ya, kita anggap aja ini inklusif ya, tertutup lah ya, eksklusif juga lah ya. Iya. Itu sih. Jadi kalau menurut saya ya bro, selama ini yang saya kenali, apa yang Bro Herman bilang itu sangat betul. Ada orang-orang stres, sepertinya kesurupan. Kalau dibilang kesurupan dewa, saya tidak percaya. Kenapa? Alam dewa ini sudah bersih, sudah mendapatkan kebahagiaan. Kalau beliau mau memberitahu, beliau tidak akan masuk ke dalam badan manusia. Badan manusia ini penuh dengan kekotoran-kekotoran. Sedangkan kalau dewa kan udah bersih nih, sinarnya aja bersinar gitu ya bro ya. Bagaimana dia mau masuk ke dalam badan manusia yang kotor? Jadi kalau menurut saya, kalau ada orang yang mengklaim dia bisa kemasukan dewa atau dewi, itu patut dipertanyakan. Tapi kalau makanya kalau yang bilang dewa katanya minum arak dan lain sebagainya, itu bukan dewa. Itu jin bro dan sis. Jangan, betul ya bro Herman ya? Ya, setuju sih. Hati-hati, kita harus berhati-hati karena banyak orang yang sudah lebih kayak ke arah situ. Walaupun kita bisa melakukannya, tetapi ya berhati-hatilah, karena kan dari budaya sis ya, kita sudah Buddha Gautama diajarkan ada dua sisi kesaktian ada, di pencerahan ada, jadi selain itu ada. Takutnya kalau kita untuk murid-murid Buddha, terutama seorang sawaka atau strawaka atau muridnya seorang biku, tidak diperkenankan. Kita walaupun kita tidak diperkenankan, saya pun berarti. Makanya saya bilang banyak ketika saya melakukan Dhamma Duta, yang bicara adalah bicara mengenai Brahma Wihara dan lain. Jarang saya melakukan hal itu kecuali memang diminta untuk, ini bukan klaim saya ya, karena juga diminta untuk berhati-hati. Jangan sampai agama Buddha tuh agama yang mistis, agama yang mistis. Setuju bro, setuju. Tuh, sis. Terima kasih sih. Bro Herman, ada komentar dari Zen GP. Suhu suaranya bisa lebih dekat lagi nggak katanya? Oh iya. Oke. Karena tadi agak kurang begitu jelas bro. Belum ada lagi yang bertanya. Silakan bro dan sis. Ini mumpung ada pakar aura nih. Oh bro Herman, kalau ada yang mau foto aura atau mau bertanya konsultasi dengan bro Herman, boleh tolong dimasukkan nomor WA-nya bro Herman, supaya nanti bro dan sis yang tertarik bisa menghubungi bro Herman, atau di DM aja di Instagram. Coba saya pakai itu ya. Bisa Graha Aura ininya ya. Kok saya bacakan ya, 0813 1073 5059.
Sekali lagi nomor WA-nya Bro Herman di Graha Aura adalah 0813 1073 5059. Bro Herman, ini kalau mereka ketemu Bro Herman harus datang tatap muka atau bisa online? Yes, pertanyaan menarik. Belum pandemi, boleh datang. Kudu datang. Ya kan, tapi setelah banyak kondisi pandemi, ya karena kebutuhan mereka dan ya butuh bersama lah ya kan. Jadi saya mencoba dengan yang tanpa foto atau video aura, jadi tanpa APS aura video, kita bisa langsung lakukan dengan yang namanya scanning langsung di terawang langsung. Jadi konsul lewat, untungnya zaman sekarang adalah zaman dengan digital. Jadi bisa dibantu dengan cara lewat konsul online. Oh, bisa ya Bro ya? Ya, untungnya ya kita kan orang Jawa, untungnya Omi Tohut atau kan ya berhasil lah, mereka banyak kan yang lebih tertarik dan ya referral dari situ lah, referral luar kota yang kadang saya ingat banget pada saat kita kan udah kenal lama ya Bro di wihara-wihara ya Bro. Tapi saya juga kaget pada saat kita ikut mengadakan one day retreat di rukonya tempatnya Bro Herman dengan Bro Hartono itu. Ternyata kenal sama Bro Hartono. Jadi dunia ini memang sempit. Bro, ada pertanyaan dari Bro Henry Chen dari Surabaya. Apakah dengan bermeditasi bisa memperbaiki aura kita? Atau jika kita memancarkan meta ke orang lain, apa bisa memperbaiki aura orang lain yang bersangkutan? Wah, pertanyaan yang bagus Bro Henry. Silakan Bro Herman. Ya, Bro Henry Chen yang dari Surabaya. Kalau salah bicara, mohon maaf ya. Oke, pertama dengan meditasi, apakah bisa memperbaiki aura? Jawabannya 100% yes. Tapi kalau ada dengan betul ya kan? Ya kan, tapi dalam hal ini misalnya ada namanya cetana, ada niat mau apapun, selama itu tidak terganggu oleh konsep penyalahgunaan, baik. Karena setiap orang tuh punya aura. Aura itu sebenarnya bukan hanya manusia loh, aura binatang, hewan-hewan peliharaan, tumbuhan, termasuk rumah. Jadi sebetulnya kalau rumah aja juga ada ya Bro ya? Ada sis. Makanya kalau yang menarik, teknik tertentu, teknik anggap aja reiki, prana, karena tidak semua aliran melakukan hal itu ya, kita bisa menarik energi dari mereka. Kalau di Qigong ada teknik yang namanya seperti baju besi lah, melindungi dari alam semesta, dan banyak teknik lain itu sebetulnya bisa diambil dari itu, pinjam dan kita kembalikan lagi. Kemudian juga dari binatang atau hewan peliharaan bisa. Jadi kadang-kadang kalau kita melihat, tapi memang alatnya jarang dipakai ya. Kecuali orang bule sering melakukan hewan peliharaan Anda, anjing, kucing ataupun berubah, itu bisa dipakai. Dilihat cocok nggak? Wah, warnanya merah nih, dia galak, terus galak. Dan nanti pun dilihat dari pupil matanya. Wah, memang anjing ini masih liar. Lihat kan matanya kalau merah, beda dengan anjing ataupun kucing yang warnanya sudah mulai normal, ke arah putih atau hitam. Jadi, lalu Bro Herman, iya, pertanyaan yang kedua nih, apakah bisa memperbaiki aura orang lain? Nah, ini yang susah gampang. Itu susah gampang, karena itu sekali lagi itu relatif. Buat mereka, misalnya Bro Hendrik itu sebagai, atau saya, atau Sis Brenda, mancarkan, ya kan? Buat mereka yang ada beberapa kondisi, kalau mereka belum siap, ya kan, atau sudah siap, tetapi tidak bisa dilihat oleh seseorang yang tidak bisa melihat, ya biasa aja. Cuma kalau saya bilang, aura itu sebetulnya bisa dilihat dengan orang-orang yang lihat, oh ini Sis Brenda cerah, itu sebetulnya sudah bicara aura, gitu. Ya kan? Nah, buat orang yang kita kirim, kalau dia merasa sensitif, pasti ada energi dan ada informasi ya, ada clue lagi. Si Brenda bilang, Bro Herman, saya akan kirim, dan saya sensitif, itu akan menambah daya penyembuhan, karena I trust you. Jadi belum apa-apa udah barangkali naik nih 20% yang tadinya
aduh saya udah nggak ada harapan, ternyata saya diperhatiin oleh Miss Brenda, oleh Bobby Chen, oleh siapa, ternyata oleh Bro Hendrik atau Bro Hartono atau siapapun, ternyata banyak orang peduli saya ya, itu akan naik. Kalau menurut saya sih ya, kurang finish ya, match aja ya 20%. Ditambah lagi nanti kalau Anda sudah lakukan akumulasi energi dari orang banyak, dari alam semesta, disadari tidak disadari, apalagi kalau saya bisa menyadari, itu bisa naik loh, increase tuh. 20 tambah lagi 20. Wow. Jadi akhirnya apa? Sembuh kan dari faktor pikiran salah satunya, utamanya di pikiran. Yes. Penyakit tertentu ya. Saya rasa bisa. Bro Herman, ada pertanyaan lagi nih sebelum kita selesaikan. Dari Chandra. Pak Herman, saya ketika meditasi muncul bayangan warna ungu. Apakah itu salah satu warna aura? Yes, bisa juga. Ya, jadi ada dua yang dipikirkan atau yang dilakukan. Ya kan, ada dua teknik yang dilakukan, ada yang muncul. Jadi kalau saat melakukan, kan ada yang namanya kasina. Kasina itu objek ya. Benar betul ya. Ada beberapa objek, warna. Ya kan, ada yang sengaja dipikirkan. Tapi kalau muncul sendiri, Anda ya bakat khusus, yaitu Anda bisa akan melihat. Makanya dari video aura, ya kan, atau di istilahnya di terawak, di pelotot, kelihatan orang itu cakra namanya, sixth sense-nya, third eye-nya, atau kananya ini besar, ya kan. Ini pasti kalau diantara itu, kalau selain ya bisa juga sebagai psikoanalitik. Psikoanalitik itu kemampuan untuk melihat seseorang, bisa melakukan profiling. Itu standar, tiap orang punya, masuk Anda ya. Orang apa, orangnya pasti begitu. Apalagi sama retro, itu pasti rekok seperti itu. Ada lagi nanti, kalau momen itu berkembang, bisa sebagai psikometrik, bisa baca benda, misalnya keris. Kalau orang secara tahayul, bisa juga ngelihat dari atomnya sih, gitu, energinya. Jadi sebetulnya kalau kita panjang lebar, ini Anda akan jadi orang-orang yang normal di antara paranormal. Betul, Anda punya kemampuan seorang paranormal. Tapi kita nggak boleh bilang paranormal sekarang ya. Nyebutnya jadi paramistik. Oh ya, paramistik sekarang ya? Nggak boleh nyebut paranormal lagi sih. Ada peraturan gitu. Iya, jadi paramistik. Oke. Ini baru tahu nih, Bro Daksif. Bagus banget. Karena sebetulnya ini adalah satu fenomena yang alami di dunia barat pun. Di CIA beberapa tahun yang lalu saya sering baca dari Intisari, dimana maka jadi orang-orang CIA itu punya kemampuan seperti itu. Orang FBI, maka ada film FBI X-Factor, ya, X-File. X-File itu adalah satu situ, tapi dibikin konsepnya agak sedikit berbau otak kiri, berbau logika. Iya. Penelusurannya ada punya Han. Oke, Bro, dari Bro Henrichen, terima kasih banyak Sis Brenda dan Bro Herman Kanen. Semoga sehat dan bahagia selalu. Dari Bro Chandra lagi. Lalu apa dilihat ternyata aura tidak bagus, apakah bisa ada solusi? Solusinya apa, Bro? Kalau katanya auranya kurang bagus. Oke, saya percepat ya, Sis ya. Pertama, meditasi, doa, santai, relax, healing, jalan-jalan. Terus ada lagi color terapi. Terus kemudian juga paket terapi yang lain. Ada spa. Spa kalau di sana mahal, susah karena mahal. Juga ada lagi akademi lakukan di rumah. Pakai warna tertentu. Nah, warna tertentu bisa Anda pilih sendiri, pilih atau tanya orang lain yang mampu. Misalnya warnanya biru, nah, Anda ambil aja bunga biru, misalnya bunga teleng, ya kan, atau bunga apa tuh, yang biru-biru, jemur sama saja ketika Anda masuk di spa, buang airnya, masuk di but-but. Kenapa? Ini dari cakra. Jadi konsepnya cakra 7 turun ke cakra 6, cakra 5 dan seterusnya. Jadi C7 sampai ke C1. Terus Anda lakukan lagi apa? Perenungan. Oh, aku bisa menderita ya. Dan kok penyakit hari ini sembuh, besok dan seterusnya. Masih banyak metodenya. Jadi be happy di antara yang tidak happy. Karena ada komentar dari Sis Wucanwati nih, Bro. Seperti dicek DNA nih, DNA aura. Betul ya, Bro?
Apa betul DNA itu aura? Aura itu ada DNA. DNA itu ada auranya. Kan sebenarnya bicara DNA tuh hati-hati, karena ada orang bilang DNA itu adalah urusan dengan biologi, dengan keturunan, ya kan? Kalau keturunan jelek, ada hasilnya jelek pasti. Misalnya kan kita kenal yang namanya CTP itu jadinya karakter, ya kan? Itu udah manusia bisa berubah ya, karakter ya. Udah ada temperamen itu adalah salah satunya hasil dari orang tua sama lingkungan. Nah, personalitinya itu yang namanya bisa fake ya. Orang dengan Herman, hehe. Tapi kalau lagi marah kan aslinya keluar temperamen itu. Temperamen itu dari DNA sih. Jadi kalau aura ya jelas ya kan, namanya karakter, mau CTP, mau itu pasti muncul yang namanya itu aura. Jadi saya nggak bisa mengeneralisasi, tapi intinya jawaban saya walaupun generalisasi, intinya part per part, person per person, apple to apple, jangan apple to anggur. Iya, iya. Ya, dari hasil kita lihat, Brenda hari ini personalitinya senyum-senyum, tapi kalau lagi marah ya mungkin beda lagi. Itu udah tahan-tahan, dulu beda sekarang karena lewat meditasi, lewat terapi, dan lewat. Bro Herman kenal saya udah lama banget. Jadi Bro Herman udah tahu yang saya tipe yang dulu, yang suka marah gitu ya Bro, ya udah ketahuan ya Bro. Ya, dulu tapi itu sampai saya kalau saya tahu, Brenda tuh marahnya diem-diem dulu, baru marah langsung meledak. Iya, itu dulu. Ya, tapi sekarang lewat ya wave, lewat perjalanan meditasi dari guru lain ya, saya yakin ini sudah berubah, sudah lebih banyak ke personality. Iya, sangat berubah Bro. Saya kenal Bro Herman udah dari zaman saya aktif di wihara-wihara dulunya. Sebelum saya ke Amerika, sebelum saya ketemu Bante Wimala, sebelum saya tahu 6R dan Twin. Tetapi sejak kenal Twin dan 6R itu mengubah kepribadian saya secara drastis. Dari Spitfire sampai No Fire. Bro Herman, aduh seru banget nih pembicaraannya. Nanti kapan-kapan kalau kita ada jodoh dan ada waktu, saya mau undang lagi. Karena pembicaraan aura itu sangat-sangat super menarik. Tapi karena waktu sudah hampir 1 jam kita ngobrol-ngobrol nih, saya mau minta Bro Herman mau ada pesan dan kesan apa kepada yang mendengar? Oke, terima kasih teman-teman yang sudah bergabung. Jadi sebetulnya pada dasarnya tiap manusia itu punya unsur kejutan. Jadi sebetulnya dia punya kelemahan, kelebihan, juga punya opportunity hidupnya mau apa dia mau arahkan dengan threat, ancaman-ancaman yang terus dia punya bakat. Yang tadi 9 itu dari skill of ego, atau 9 dari Thomas Gardner atau Howard Gardner tahun 80-an. Misalnya smart, jadi smart language, pinter banget ya, smart verbal ya, pinter banget ngomong. Pesan saya ada satu, adalah bagaimana Anda menemukan jalan Anda, jadi pathfinder Anda mulai dari menemukan kelemahan diri Anda, kelebihan diri Anda. Terus Anda bisa lakukan dengan proses-proses pencarian. Saya lakukan proses-proses pencarian, jadi banyak. Simpelnya, hidup itu sebetulnya adalah jalanan ya, proses. Jadi proses perjalanan ada indah, ada buruk, ada perubahan. Jadi ketika Anda tahu, yang kedua, mau jadi apa hidup Anda, pathfinder Anda, depannya whatever you will be, kalau orang dulu dan nyanyian itu, Anda mulai dari kesana Anda. Kalau hari ini, kalau kemarin kita punya kesalahan, ya pasti itu tadi maklumi, karena kalau nggak dimaklumi percuma juga. Kemudian bisa berubah. Jadi konsep saya adalah fight, federalnya, fightnya, pantanya, fight. Apa kelebihan dan kelemahan Anda, bakat Anda. Kemudian explore. Ya, apa yang bisa Anda explore? Gali jauh, mana tahu situ ada emas, ada intan. Karena emas dan intan mahal. Kenapa? Karena proses pencarian itu mahal, lama, dan perlu banyak pengorbanan. Kemudian develop. Intinya adalah bagaimana Anda mendevelop. Mau jadi guru kayak, mau jadi murid, mau jadi healer, atau mau jadi orang biasa, tapi Anda bisa berguna bukan hanya diri Anda, tapi orang lain. Dan terakhir, kita jadi orang yang baik. Walaupun cuma 1% aja. Kalau dulu juga saya gampang emosi, sekarang tidak terlalu. Dulu kalau dulu saya emosi, 10 orang ayo kumpulin, saya berani lawan. Sekarang 1 orang pun takut.
Orangku kayak takut, penakut jadinya. Itu sih. Mantap, mantap Bro Herman. Semoga sehat selalu ya Bro Herman ya Kangen untuk sharingnya malam ini. Saya Brenda Imekre bersama Bro Herman mengucapkan terima kasih atas kehadiran. Yang saya notice ini tadi yang live itu muncul ada 45 tapi turun naik ya Bro Herman ya. Nanti juga ini akan ada rekamannya tadi untuk sis atau bro yang memberikan informasi bahwa suaranya kurang jelas, nanti akan ada rekamannya di Instagram saya dan juga akan saya upload di YouTube. Mungkin bisa follow atau subscribe brenda.imekre. Kami berdua berterima kasih dan mohon maaf apabila ada kata-kata, pikiran, atau perbuatan yang pernah kami lakukan keliru, baik dalam kehidupan ini maupun kehidupan lampau. Semoga kami bisa dimaafkan. Mari kita bersama-sama berbagi jasa. Semoga yang menderita bebas dari derita. Semoga yang merasa takut bebas dari rasa takut. Semoga yang berduka menghapus semua dukanya, dan semoga semua makhluk menemukan kelegaannya. Semoga semua makhluk berbagi jasa yang telah kami peroleh untuk memperoleh semua jenis kebahagiaan. Semoga semua makhluk di angkasa dan di bumi, para dewa dan naga yang perkasa berbagi jasa-jasa kami ini. Semoga mereka terus melindungi ajaran kebenaran. Semoga mereka terus melindungi Indonesia dan seluruh dunia dari pandemi. Semoga semua makhluk berbahagia. Sadu, sadu, sadu. Salam sehat semuanya. Salam bahagia, salam cinta. Cinta adalah cerita inspiratif, nampol, klimers, asik. Dan kita akan bertemu lagi di seri cinta minggu depan hari Senin jam 7 malam bersama dengan narasumber yang berbeda. Kanan Bro Herman, sampai jumpa di lain kesempatan. Terima kasih. Terima kasih untuk love dan like. Terima kasih.